Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai terkait untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Wildan Ansori Hasibuan MSOS. Dan kali ini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga ada yang di Fakultas Tarbiyah. Dan tak kalah menarik teman-teman, kami juga mampu berkesempatan untuk hadir di Universitas Sumatera Utara, yang dimana kami akan mewawancarai salah satu dosen yang berada di Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masyarakat madani. Langsung saja ikuti kami. Masyarakat madani kalau ada di Indonesia nih ya, dampaknya sangat bagus karena kalau kita di sebagai Indonesia kita harus memiliki moral dan toleransi kita juga harus ditingkatkan. Jadi dengan adanya masyarakat madani, moral dan toleransi lebih meningkat. Terima kasih Kakak sebelumnya, maaf mengganggu waktunya Kakak. Iya. selaras dengan prinsip kita, yaitu kesatuan Indonesia. Yang baiknya mereka bisa
menjalankan ataupun memberikan pandangan ataupun secara istilah bisa menjadikan kita lebih mandiri ke depannya. Yang pertama sih kemandirian tentunya. Yang kedua pasti dari silsilah sejarah yang lalu bagaimana disahabat, apakah dari sejak perang ataupun sejak kemerdekaan, itu mungkin beberapa pandangan ataupun pendapat mengenai kenapa bisa ada masyarakat madani di Indonesia. Ya. Kalau menurut pandangan saya sih atau pendapat saya belum merasa ada ataupun merasa dampaknya untuk masyarakat madani di Indonesia. Apalagi sebagian kecil saja untuk kelompok masyarakat madani itu belum ada yang saya rasakan. Mungkin itu yang bisa saya Bapak, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini kami dapat tugas dari dosen mata kuliah kewarganegaraan, Bapak. Ini mewawancarai Bapak terkait mata kuliah kami kewarganegaraan mengenai masyarakat madani, Bapak. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Bapak? Nama saya Rido ya, SSMA. Nah, jadi saya mengajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi kehadiran mahasiswa ini mau bertanya. Sebenarnya Bapak masyarakat madani saat ini, Pak, terkait masyarakat madani pada zaman saat ini, Pak. Sebelum itu saya bertanya, masyarakat madani yang bagaimana? Madani Masyarakat yang bersifat demokratis, Bapak, yang mana dia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kesejahteraan masyarakat madani saat ini. Menurut Bapak, keadaan masyarakat madani. Nah, jadi untuk secara visual ya, kalau kita melihat keadaan masyarakat sekarang itu kita masih bisa membagikan antara dua. Jadi ada orang yang bisa kita bilangnya nasionalis tinggi. Nah, nasionalis itu maksudnya gimana? Yang dia mau membela negaranya, meskipun istilahnya dia tidak dibayar. Ada yang seperti itu. Jadi dia rela membela mungkin daerahnya saja mungkin. Nah, atau mungkin kotanya, mungkin keluarganya. Nah, dan berakhir ke negara. Nah, tapi kalau misalnya kita membahas tentang membela nilai-nilai Pancasila dulu. Nah, kalau Pancasila itu kan berarti ada 5 sila yang perlu kita terapkan sehari-hari. Nah, kalau namanya Pancasila itu masih sangat sulit untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari sekarang ini. Nah, contohnya gimana tuh? Satu aja contoh simpelnya adalah keadilan. Nah, jadi keadilan untuk sekarang ini masih belum merata ya. Nah, jadi beda ke gaya hidupnya orang kota dengan orang pedesaan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya orang perkotaan itu selalu dia memiliki fasilitas-fasilitas umum yang sudah tersedia, beda dengan yang pedesaan. Nah, misalnya nih, kalau misalnya untuk ruang lingkup jaringan, perkotaan itu jauh lebih luas daripada di pedesaan. Nah, terus kalau mereka membuktikan mereka sebagai warga negara itu apa? Salah satunya apa? Adalah membayar pajak. Jadi kalau sebagai warga negara kita itu mau dari kota, dari desa itu harus membayar pajak, dan itu kewajiban kita sebagai rakyat. Nah, oke. Selanjutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah masyarakat di Indonesia ini sudah termasuk dalam bagian masyarakat madani tersebut? Kalau secara ruang lingkup ya, itu masih belum secara luas. Nah, memang kalau kita bilang warga kota ya, nah warga kota itu memang selalu lebih mengarah kepada perpolitikan daripada desa. Memang kalau kita di desa itu
memang ada juga ya kan pemilihan kayak kepala desa, kepala camat gitu kan. Nah tapi kalau di perkotaan kan biasanya wali kota, gubernur gitu. Nah jadi dalam pemilihan tersebut itu biasanya perlakuannya juga berbeda. Nah kalau dia di perkotaan itu biasanya dilaksanakan pemilihan secara terbuka. Nah beda dengan perkampungan yang tidak sepenuhnya kelihatan. Maksudnya tidak sepenuhnya kelihatan bagaimana itu? Karena mereka ujung-ujungnya pada saat pemilihan disuruh kembali ke kota. Nah jadi masih belum rata. Nah jadi kalau kita bahas tadi ya tentang Madani ya, yang tadi ya apa tadi membela ya gimana? Demokratis. Bapak. Demokratis. Iya. Nah jadi kalau kita mau bahas tentang warga negara yang demokratis, nah itu tadi warga desa masih harus melakukan yang namanya, misalnya mereka tidak merasa tidak adil gitu kan, nah mereka mau demo, mau nggak mau mereka harus ke kota. Ya jadi demonya itu nggak bisa ke desa gitu. Kenapa? Karena nggak ada kantor di desa, yang ada cuma kantor kepala daerah gitu kan, kantor apa istilahnya, nah paling kayak sekretaris desa gitu-gitu. Nah kita kalau mau ngadu itu kan misalnya kalau ke DPD gitu kan, nah itu daerah perkotaan semua, tidak ada di desa. Jadi kalau kita bilang merata masih belum. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana menurut Bapak dampak masyarakat Madani ini di Indonesia ini, apakah bagaimana dampak positif dan negatifnya Bapak? Dampak positif dan Negatifnya Bapak. nah, Madani ya. Iya. Nah, jadi kalau istilahnya Madani itu kan berarti dia udah klasifikasi ya. Nah jadi kalau kita bilang positifnya, nah mereka udah pasti turut andil dalam hal melaksanakan tadi ya sila Pancasila kan. Nah kemudian demokratis. Nah, kalau demokratis itu sebenarnya udah diterapkan dari kita sebagai manusia ya. Nah jadi kalau misalnya kita merasa kita diadili, kita sudah memiliki yang namanya HAM ya sejak lahir, nah itu kita sudah harus memegang kuat. Nah positifnya kita bisa nanti kalau kita mengikuti peraturan gitu kan, peraturan dari negara, pemerintah, selama itu kegiatannya bagus, suatu negara tersebut bakal berjalan baik-baik saja. Nah negatifnya kalau mereka sudah terlalu istilahnya terlalu keras membela negaranya, nah itu bisa diadu domba. Itu mudah diadu domba dari berbagai kalangan. Nah nggak hanya di bagian perkotaan, bahkan desa juga mudah untuk terjadi namanya skala perang kalau sudah namanya terlalu keras dalam memegang tatanan belaan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya dan penjelasan Bapak Oke. terkait